Selamat siang, Assalamualaikum, Bung, Waalaikumsalam. Bang, atau Datuk Roni Keron. Waalaikumsalam, Mas. Ya, senang sekali ya, saya bisa bertemu lewat virtual media yang saya anggap ini jauh tapi dekat karena saya belajar dari dan dapat informasi mengenai Bang Roni Keron yang berproses di Sumatera Barat di 50 Kute yang ini yang saya ingin ajak ngobrol itu. Saya ingin belajar mendalami bagaimana pengetahuan lokal itu punya makna di dalam menegosiasi isu-isu yang penting buat publik begitu. Saya dengar Bang Roni Keron ini penggagas Festival Legusa. Ya, dari yang cerita ringan yang saya dapat, ada ide-ide untuk pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lebih punya dimensi alternatif, terus satu sisi juga membangkitkan lokal perspektif di dalam melihat tentang sumber daya, dan nampaknya ini juga menggerakkan. Bisa diceritakan Bang Roni, ide dan konteksnya itu dulu kayak apa sih sebetulnya Festival Legusa itu? Oke, makasih Mas. Tapi ini ceritanya panjang ini. Kalau boleh diringkas tapi mudah dipahami. Ya baik. Sebenarnya dulu saya basicnya adalah sebenarnya musisi. Saya dulu punya kelompok kesenian gitu. Kelompok kesenian yang mungkin punya gagasan yang juga agak-agak, saya kira teman-teman juga agak-agak berbeda dengan yang dipilih kebanyakan orang gitu. Kelompok saya ini basicnya di kampus. Di kampus. Kampus mana itu? Kampus ISI Padang Panjang. Wes, mantap. Ya. Kami melihat fenomena di kampus itu sebenarnya nggak penting sih, tapi bagi kami penting waktu itu gitu. Kami melihat ketika mahasiswa atau seniman-seniman lah ingin menggarap satu pertunjukan, itu kan biasanya mereka itu mencari materi pertunjukan itu ke kampung-kampung gitu, ke tempat kesenian itu tumbuh lah gitu. Lalu materi kesenian itu dibawa ke kampus, kemudian diolah, kemudian dipentaskan di kampus, atau justru di taman budaya, atau justru lebih jauh gitu. Sementara kan mereka mengambil materi itu dari masyarakat gitu. Kami berpikir waktu itu kenapa nggak dipulangkan kembali ke masyarakat gitu. Yes. Nah, awalnya itu, lalu kami mencoba mengambil inisiatif yang tidak dilakukan teman-teman itu yang kami lakukan gitu. Jadi saya dan teman-teman itu mencoba menggelar pertunjukan ke kampung-kampung, nah gitulah. Itu anunya apa? Musiknya apa? Bang Roni. Kebetulan waktu itu musiknya keroncong, tapi musiknya keroncong, instrumennya keroncong gitu, tapi materi musikalnya Minang gitu. Gitu. Jadi ada teman-teman yang mengatakan keroncong rasa Minang gitulah. Keroncong rasa Minang. Oke. Tapi itu tahun-tahun 2012-2013 gitu. Awal merintis ya. Iya. Lalu saya dan teman-teman coba garap satu karya musik yang berdasarkan kesenian Minang. Kemudian setelah digarap lebih baru gitu, kami pentaskan di masyarakat. Justru yang kami pentaskan itu justru lebih asing di telinga masyarakat gitu. Tidak terbiasa mendengarkan dengan model itu. Iya, keseniannya adalah diambil dari mereka, kemudian garapannya justru terpisah dengan mereka, rasanya gitulah. Jadi kok ini semakin asing ya? Padahal kami berpikir ingin mengembalikan kesenian ke masyarakat, justru masyarakat itu asing gitu. Oh, ini bukan kesenian. Iya. Karena nggak terbiasa dengan
yang disajikan Bung Roni. Iya, lalu berproses terus, semangat itu terus dijaga gitu, semangat untuk bagaimana kemudian kesenian ini bisa kembali ke masyarakat gitu. Iya. Kemudian karena ini grup mahasiswa ketika itu yang selesai kuliah lalu pergi gitu, jadi tinggallah saya dan beberapa orang saja yang kebetulan juga nggak tamat-tamat kuliah gitu. Secara formal, Secara secara formal. pengetahuan kan udah tuntas gitu. Ya. Lalu, lalu prosesnya terhenti gitu. oh, Kemudian selang beberapa tahun ada teman-teman menawarkan membawa satu paradigma baru lah gitu, membuat peristiwa budaya di tengah-tengah masyarakat gitu. Itu kalau nggak salah saya 2016 Pasaharau, kalau Mas Agi pernah dengar gitu. Pasaharau. Ya, Pasaharau itu gerakannya menggelar peristiwa budaya di tengah-tengah masyarakat gitu. Masyarakat diposisikan tidak lagi sebagai objek tapi sebagai subjeknya gitu. Apa yang Anda kreasi dengan Pasaharau itu menghadirkan peristiwa budaya di masyarakat? Ya, mengajak masyarakat sebagai subjeknya, mereka sebagai pelaku, mereka sebagai pengisi acara, katakanlah, mereka sebagai penikmat ya. Penikmat, dan mereka yang mengelola gitu. Iya. Artinya festival yang lahir dari masyarakat, katakanlah seperti itu. Nah, tentu sementara saya sudah punya bayangan di awal dengan kelompok musik saya, agaknya ini sejalan gitu, senada dengan apa yang saya pikirkan. Nah, akhirnya saya klop dan saya terjun di situ di Pasaharau. Nah, saya mau nanya nih, kenapa Bung Roni berpikir menghadirkan culture dengan disebut dengan peristiwa budaya itu di Sumbar? Apakah selama ini udah mengalami penurunan atau barangkali yang tadi disebut asing dengan membuat ide baru? Itu atau spirit apa kok pengen menghadirkan itu? Atau pengen sesuatu dengan cita rasa beda aja? Atau gimana hasil dari pergulatan pengetahuan yang didapat oleh Bung Roni? Atau gimana? Sebetulnya dengan ini sih yang saya temukan di kampus itu sangat jauh berbeda dengan apa yang saya temukan di masyarakat gitu. Ya seperti halnya kebudayaan atau kesenian lah. Di kampus itu kan kita belajar hal-hal yang jauh di awang-awang. Sementara di masyarakat itu membumi. Iya, membumi. Mungkin mereka nggak butuh itu, kayak estetika lah gitu, atau sementara di masyarakat itu mereka nggak peduli gitu. Mau estetika adiluhung kayak gimana gitu, mereka nggak peduli gitu. Nah, ini menarik bagi saya. Apalagi yang saya temukan di Pasaharau itu kesenian itu antara penting nggak penting gitu. Nanti mungkin kita bisa ngobrol banyak juga apa yang saya temukan di nagari saya, di desa saya gitu. Ini lanjutan dari Pasaharau. Ini yang saya temukan gitu. Saya kira menarik benturan-benturan yang saya dapatkan di kampus dengan apa yang kemudian saya temukan di masyarakat. Nah, saya mau nanya nih, mengapa kok yang diambil anak-anak muda? Padahal mereka itu kan dunia imajinasinya beda, gitu. Produksi kebudayaan, pengetahuan yang di dalamnya, lifestyle dia beda. Kenapa Bang Roni mengambil mereka, mengajak mereka? Apakah ini juga ada kepentingan lain, misalnya seperti pariwisata, atau memang mau membangkitkan anak muda aja? Gimana itu, Bang Roni? Ini konteksnya di tempat saya ya. Setelah Pasaharau itu memang saya mencoba melihat di kampung saya. Artinya pengalaman di Harau itu saya bawa ke kampung gitu. Nah, saya mengumpulkan anak-anak muda memang waktu itu. Karena saya tidak punya pintu masuk ke teman-teman di kampung, gitu, terutama anak muda ya. Karena mungkin saya bersekolah gitu, dianggap punya punya pengetahuan, justru itu membuat saya asing di kampung gitu.
artinya saya tidak punya pintu masuk ke teman-teman. Lalu saya mencoba merenungkan kembali, mungkin enggak pengalaman saya berkesenian bisa saya jadikan pintu masuk ke teman-teman. Nah, saya memberdayakan teman-teman yang ya setidaknya hobi gitaran di pinggir jalan gitu, atau anak-anak muda yang saya lihat ingin mengaktualisasikan diri tapi nggak ada ruang gitu. Nah, saya memanfaatkan itu. Saya ingin mengajak mereka membuat gerakan-gerakan di masyarakat lah, di desa gitu. Nah, awalnya sih motivasi saya tantangan. Saya ingin menantang mereka gitu. Karena bagi saya mendapatkan pengalaman itu sangat berharga ya, terutama di masyarakat. Pengalaman itu ya saya jadikan saya mendapatkan ilmu gratis gitu. Iya. Sementara saya di kampus membayar tidak saya temukan gitu, tidak saya dapatkan gitu. Nah ini yang ingin saya bagi gitu. Yang otentik justru di masyarakat. Ya. Saya tertarik untuk mendalami lebih jauh. Kalau spiritnya Bang Roni ini, kalau mengambil sesuatu harus kembalikan kepada mereka. Kalau berkarya dari musik, maka kembalikan kepada masyarakat dan menjadi subjek itu. Anak muda adalah menurut Bang Roni sebagai agensi yang menarik ya untuk bermitra dengan saudara. Selain seni, ada nggak sisi yang lain? Anda lihat, wah ternyata juga punya dampak pariwisata atau dampak di mata orang lain juga ini bagian dari mengangkat kembali culture atau apa? Ya, pada akhirnya entah kenapa wisata menjadi muaranya ya. Artinya apa yang dilakukan teman-teman, saya dan teman-teman pada akhirnya menjadi satu potensi yang lain gitu, yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, kalau kemudian bisa dimanfaatkan secara ekonomi, secara politik, ataupun secara budaya, entah kenapa muaranya ke pariwisata gitu. Iya. Karena ini memang lagi menarik buat kebangkitan ekonomi, itu salah satu. Ya, akhirnya teman-teman membuka diri gitu. Kalau kemudian bisa dimanfaatkan untuk pariwisata atau apalah itu justru lebih menarik, justru menjadi menarik. Karena apa yang saya lakukan itu kami luruskan kembali. Ternyata yang kami buat ini adalah sebuah alat untuk memproduksi kebahagiaan masyarakat gitu. Wah, filosofinya keren. Iya. Festival alat bersama untuk memproduksi bahagia gitu. Nah itu, konsep festival Leguna ini, Legusa. Itu Legusa. Menarik. Legusa ini menarik sekali di mata banyak orang, gitu, terutama anak muda sebagai alternatif membangun subjek-subjek baru ya. Nah, ada nggak pesan value selain menghadirkan masyarakat sebagai subjek? Legusa ini semangatnya apa saja? Apakah misal, konon saya dengar misi cinta lingkungan, misi pengelolaan sumber daya alam atau apa? Bisa diceritakan nggak? Iya, sebetulnya itu sebentuk goals-nya ya, apa yang saya bayangkan tujuan akhirnya. Karena saya kira untuk membangun sumber daya alam itu justru sebetulnya kita harus membangun sumber daya manusianya dulu gitu. Kalau kemudian sumber daya manusia punya kesadaran itu, artinya mereka punya rasa memiliki. Kalau mereka sudah punya rasa memiliki, artinya mereka tahu yang mana yang milik mereka gitu, mau diapakan, ini untuk apa gitu. Jangan-jangan kemudian milik yang seharusnya milik mereka itu kok ada di tangan orang lain gitu, kok orang lain yang menikmati gitu. Saya membayangkan tujuan akhirnya itu, tapi itu memang agak panjang ya. Saya kira saya butuh waktu yang panjang untuk sampai ke situ. Makanya saya membayangkan dan teman-teman lebih ke manusianya dulu, melalui kesenian, melalui kebudayaan gitu. Merangkul anak muda, kemudian mengadvokasinya gitu. Saya membayangkan nanti sampai ke
bagaimana kemudian mereka menguasai gitu, menguasai dalam tanda kutip ya, eh, menguasai ya kesadaran sumber daya alam lah, kemudian juga Iya. lingkungan di dalamnya gitu. Nah, Karena pada gimana gimana? bibit-bibit nilai itu udah mulai tumbuh ya. Saya kira Dalam pengertian sensitivitas mereka untuk peduli SDA udah mulai tumbuh. tumbuh, saya kira, tapi belum sampai menyentuh Oke. seluruh lapisan masyarakat. Tapi beberapa anak muda cukup terbawa lah, terinspirasi gitu, dan mereka ingin menjadi bagiannya gitu. Ya, saya juga nggak muluk-muluk dari sekian komunitas misalnya di kampung semuanya terbawa juga belum tentu ya. Tapi ada beberapa lah yang hari ini terus bergerak. Eh, Bang Roni melakukan kolaborasi dengan siapa ini gerakan kayak gini? Uh, Hanya teman-teman saja yang di kampung atau jangan-jangan ada support dari kerja perguruan tinggi atau pihak lain atau donor atau mandiri atau apa gitu. Tidak, ini kan bukan ide kecil nih, yeah. ide gede yang menurut saya sangat menarik gitu. Sementara baru pada tataran desa ya, nagari ya. Tapi saya kebetulan juga punya jaringan gitu. Nah, saya mencoba menghubungkan apa yang teman-teman buat di kampung. Saya mencoba menjembatani, coba menghubungkan lah gitu. Ya. Baru tahap itu, Mas. Tapi kalau kemudian yang lain, karena kebetulan ya baru pemerintah dalam hal ini Kemendikbud punya program di kampung. Oh Nah, iya iya, disupport oleh pemerintah. ya, karena kebetulan kami dianggap uh, sesuai atau seperti yang dibayangkan pemerintah dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan gitu ya. Artinya kami dapat program Desa Pemajuan Kebudayaan dari Kemendikbud. Iya iya iya. Itu bukan dalam skema dana desa ya, bukan ya, lain Bukan, lagi. lain. Nah, saya pengen nanya nih, Bang Roni, tanggapan masyarakat desa, anak-anak muda jelas oke lah, support gitu. Constraint atau ada nggak hambatan yang dihadapi? Misalnya justru dari pemerintah desa atau tokoh-tokoh yang selama ini tidak membiasakan diri pada isu kebudayaan atau seni itu, merasa terganggu lalu menghambat atau bagaimana? Saya Bang kira Roni menghadapi realitasnya. Saya kira tidak. Saya kira saya lancar-lancar aja saya kira selama ini. Oh, Karena memang saya membayangkan apa yang saya lakukan ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu. Saya dan ya. teman-teman ya. Artinya saya membayangkan ini muara dari segala kepentingan yang ada di desa gitu. Ya mau itu politikus kampung gitu katakanlah begitu ya. Kalau mereka ingin memanfaatkan momen ini ya silakan. Tapi apa yang bisa mereka berikan? Nah itu. Kalau kemudian pemerintah nagari ingin hadir, ya silakan. Tapi apa kemudian yang diberikan pemerintah nagari gitu? Kalau kemudian komunitas-komunitas lain atau stakeholder lain ingin hadir, ya nggak apa-apa. Kalau kemudian mereka memberikan sesuatu, ya kenapa tidak gitu? Oh, okay. Artinya saya lancar-lancar saja. Gitu. Oke, tidak ada hambatan. Saya kira itu tidak ada alasan untuk menghambat memang karena menghadirkan seni dan kebudayaan di dalam pembentukan subjek. Nah, kalau Bang Roni amati begitu ya, Festival Legusa ini pengennya itu memiliki dayanya jangkau seberapa besar dan kira-kira pengennya itu mengubah apa dari A ke B atau C ke D gitu, kira-kira. Paling enggak yang menjadi cita-cita Bang Roni. Kalau yang luasnya saya membayangkan melalui kebudayaan ini, melalui peristiwa kebudayaan ini, orang jadi tahu apa yang kita butuhkan gitu. Sederhananya begitu. Misalnya, ketika peristiwa pertunjukan digelar, misalnya, ketika yang terlihat, misalnya kita menggunakan
lighting seadanya, sound system seadanya. Artinya di situ kan ada kebutuhan misalnya. Artinya katakanlah dalam hal ini pemerintah jadi tahu oh ternyata pertunjukan ini butuh lampu yang khusus ya, sound Oh, system yang cukup besar ya. ya, biar Setidaknya itu suaranya jernih. ya, Ya, dinikmati. sarana. Saya poinnya adalah sarana prasarana. Artinya dengan peristiwa kebudayaan ini kita bisa melis atau membuat inventaris sarana-sarana yang kita butuhkan. Ternyata Nagari Tanjung Haru butuh butuh lokasi untuk panggung pertunjukan gitu. Nah, Ya, tentu ya, ya. itu dibangun sarana dan prasarananya gitu. Nah, saya membayangkan sesederhana itu Ya. melalui peristiwa kebudayaan ini kita bisa membuat daftar kebutuhan gitu di kampung. Artinya pembangunan, saya bicara pembangunan. Artinya pembangunan di desa bisa kita inventaris dari peristiwa kebudayaan itu. Sampai nggak maksud saya, Mas? Ya, jadi melalui peristiwa kebudayaan berupa Legusa Festival ini, paling tidak mengajak publik untuk mengenali dan menyukai Ya. ya seni itu bisa dijadikan sebagai media partisipasi pembangunan gitu ya. Di Kayak antara kayak di Haro itu, Mas. Misalnya kami menggelar pentas itu di jalan yang tidak ada aspal. Gitu. Tahu setelah penyelenggaraannya tahun depannya, tahu udah di aspal gitu. wah, Artinya mendorong pembangunan. mendorong Iya, inisiatif impact-nya dari iya. festival ya. Misalnya juga di Haro itu nggak ada sinyal di situ, Mas. Nggak ada sinyal kalau Nggak kita ada sinyal. nggak ada sinyal. Kalau ke Haro itu kalau Mas, Sarana internetnya sangat terbatas gitu ya. iya, kalau kita mesti jalan lagi sekitar 3 atau 4 kilo lah ketemu sinyal gitu. Nah, beberapa tahun penyelenggaraan festival, tahu-tahu sekarang udah ada jaringan internet gitu. Artinya orang tahu, akhirnya dengan festival kebudayaan itu orang tahu mereka butuh sinyal gitu. Jadi kalau kita lihat spiritnya Bang Roni ini kan melalui peristiwa budaya, paling tidak orang jadi mengenalkan kembali subjek-subjek masyarakat dengan kreasinya. Di situ harapannya nanti bisa punya impact. Paling tidak orang jadi mengenalkan kembali subjek-subjek masyarakat dengan kreasinya. Di situ harapannya nanti bisa punya impact pada proses pembangunan begitu. Nah, saya tadi bertanya bagaimana merajut kolaborasi antar pihak yang dikerjakan melibatkan pihak-pihak yang begitu banyak ataukah masih terbatas di satu desa itu atau nagari itu? Tentu saya harapannya tentu lebih besar ya. Tapi setidaknya pola yang saya bayangkan itu dalam lingkup kecil desa sepertinya itu mudah sekali gitu. Artinya ketika kita mengakomodasi kepentingan banyak orang dan semua orang mau menyumbang gitu. Nah, Oh, saya gimana itu membayangkan bentuknya? ya misalnya kalau dalam Legusa itu misalnya dalam lingkup kecil itu ketika saya melibatkan kepentingan ibu-ibu gitu. Nah, mereka mau menyumbang pisang 1 tandan gitu. Oh, Mereka mau menyumbang nasi 3 bungkus gitu. Nah, saya kira dalam lingkup kecil itu bisa dilakukan. Nah, saya kira kalau kemudian kita perbesar, kalau kemudian bisa mengakomodasi kepentingan yang lebih besar, tentu juga mereka juga mau terlibat gitu. nah saya nanya nih, ini menarik ini. Cara meresponnya sangat positif. Mereka entah nyumbang, entah apa itu punya perhatian, mereka ngikuti begitu. Nah rata-rata misalnya ibu-ibu ya, yang itu berproses bahwa ini fenomena apa? Justru yang tertarik, yang aktif, terus kemudian solidaritas dengan gotong royong. Ada nggak itu sebagai sebuah fenomena yang unik? Atau mungkin yang punya waktu dan peduli memang ibu-ibu begitu. Kenapa itu?
Bang Roni? Saya kira kita hari ini butuh ruang bersama gitu. Kita nggak ada Oke. ruang bersama gitu. Nah, kalau kemudian ada yang menginisiasi ruang bersama, mereka lebur dengan sendirinya gitu. Uh, mereka mereka Ya, butuh, ya. meskipun sebentar ya, mereka butuh hahaha hihi sebentar gitu. Mereka senang gitu. Iya, iya, iya. Meskipun besok Iya, iya. persoalan ekonomi menjerit lagi gitu. Tapi setidaknya yang saya tangkap itu kita butuh ruang bersama gitu. Iya, Barangkali ruang ini yang selama ini nggak ada gitu. iya, iya. Jadi festival Lagusa ini paling tidak bisa merajut karena punya kepentingan bersama yang disebut dengan space itu ya. Mereka bisa mengekspresikan itu. Nah, artinya berhasil lah ya mengajak orang berpartisipasi. Anda punya harapan apa sih sebetulnya kalau pemerintah mestinya melakukan gini dong gitu? Atau taruhlah mestinya secara lebih luas ada support di tingkat nasional dong. Karena ini juga bagian dari komitmen untuk menghargai lokalitas dengan perspektif baru. Kira-kira harapan yang sebetulnya Anda pikirkan apa itu, Bang Roni? Yang saya pelajari itu misalnya di tingkat pemerintah itu saya kira ada yang terputus gitu dari apa yang dibayangkan pemerintah di pusat dengan apa yang dilakukan pemerintah di daerah sampai hal terkecil katakanlah desa gitu. Nah, kalau kita baca kita coba baca sekilas undang-undang itu sangat berpihak sekali saya kira kepada masyarakat. Tapi kenapa Oh, maksudnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu tentang desa itu. undang-undang desa Oke. juga, undang-undang pemajuan kebudayaan juga. Tapi ketika sudah sampai ke pemerintah daerah gitu, agak berbeda secara implementasinya gitu. Nah, saya yang membayangkan dengan ini katakanlah di teman-teman di Legusa itu justru bisa lewat tol gitu, bisa langsung tembus ke pusat gitu. Nah, mereka kok seperti ini loh yang kami bayangkan gitu. Tapi kan Hmm. sementara di provinsi atau di daerah gitu kan nggak terbaca gitu. Nah, tentu ada yang Yeah. aneh gitu. Nah, saya membayangkan dengan festival ini semua orang bisa atau pemerintah katakanlah dalam hal ini bisa uh, Berkreatif. berkreativitas dan tahu wilayahnya mana gitu. Hmm. Uh, Apakah misalnya fasilitator atau apa sebenarnya fungsinya mereka gitu. Itu di tingkat Tadi, pemerintah ya. Gitu. tadi disebut tidak ada halangan, tidak ada benturan. Tetapi ini udah berjalan berapa lama ini? Kalau Legusa itu berjalan 2018-19 berjalan 2 tahun pandemi itu saya hentikan dan saya dan teman-teman. Nah, sekarang baru pemulihan ya, bangkit pelan-pelan lagi. Nah, kalau boleh diperdalam lagi, ini kan tantangannya tidak mudah ya, memelihara partisipasi bisa tumbuh berkembang kreativitas supaya nggak bosen gitu, ya kan? Kadang-kadang kan anak-anak muda itu kalau seneng-seneng, kalau pas bosen ya bosen gitu. Bagaimana memanage spirit idealisme dalam festival Lagusa ini sebagai spirit untuk menghadirkan subjek dan spirit untuk memanusiakan dengan pendekatan kebudayaan. Gimana caranya, Mas atau Bang Roni? Ini menarik ini. Legusa berjalan itu tahu-tahu kita mendapat teman gitu. Ada di daerah-daerah lain juga punya festival dengan semangat yang serupa gitu. Kita menamakan ini dengan festival warga gitu. Festival Festival, warga. iya. Itu bagian dari Lagusa. Iya, Legusa itu ada dalam satu jaringan bersama festival warga. Jaringannya Oh, itu Begawai Nusantara. Jadi pegiat-pegiat atau pelaku festival dengan semangat kewargaan gitulah. Nah, justru yang saya begitu ingin ya. itu misalnya semangat-semangat kewargaan ini estetika warga gitu. Hmm. Nilai-nilai yang tumbuh dari warga itu yang justru ingin dikembangkan gitu.
Iya, 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 iya. Saya senang ini karena praktisi terus seniman atau budayawan seperti Anda ini kan tidak banyak ya. Kadang-kadang berseni itu seringkali hanya terbaik jadi industri atau seni sekedar untuk seni. Nah, bagaimana seni itu punya manfaat dengan makna untuk kebudayaan, terus untuk masyarakat, mengempower mereka begitu. Ini cita-cita yang mulia menurut saya. Pernah nggak terpikirkan kolaborasi antar seniman, kolaborasi dengan kampus gitu? Kan beberapa kampus ada ini swasta maupun negeri di sana gitu. Untuk mampu membantu pencapaian yang Bang Roni cita-citakan tadi itu loh. Iya, ya Mas. Saya dan teman-teman sudah membayangkan itu. Setidaknya di awal kami sudah mencoba membangun komunikasi dalam hal ini dengan isi Padang Panjang ya kampus. Karena di sana gudangnya seniman gitu. Saya kira kemudian apa yang bisa dilakukan seniman di kampung saya gitu. Sederhananya seperti itulah. Sudah membangun komunikasi dan beberapa petinggi di lembaganya sudah merespon sebenarnya. Tinggal Oh, tinggal udah merespon membangun mereka. ya tinggal membicarakan ulang apa program tepatnya yang bisa kita buat bersama gitu. Nah, ini tantangan menarik ini. Spirit yang Bang Roni pakai ini kan mengingatkan yang kecenderungan orang bekerja ke masyarakat, riset ke masyarakat, atau punya program, tapi tidak dikembalikan hasilnya ke mereka dalam arti mengajak mereka. Anda yakin Pak, kolaborasi yang sedang dirintis ini juga sesinyal atau sefrekuensi atau punya ya kaitan gitu, tidak hanya sekedar kerja bareng, tetapi punya value yang ditanamkan dengan kadar yang sama. Anda optimis, Bo? Atau uji coba aja lah ini, coba siapa tahu. Ya, setidaknya tentu masyarakat tahu kepentingan mereka apa di sini gitu. Iya. Saya kira itu yang mungkin yang ingin saya pegang, misalnya kalau kemudian ini bermanfaat untuk masyarakat, kenapa tidak? Dan saya mungkin bisa Ya. berpesan kepada teman-teman, kenapa tidak ini dimanfaatkan gitu? Iya. Setidaknya untuk jaringan gitu, untuk apa? Peluang-peluang setidaknya itu, Mas. Mas, Anda membayangkan nggak? Saya nggak tahu. Anda nyata udah menghadapi itu konservatisme di kampung Anda atau di daerah Anda gitu. Atau sebaliknya malah mereka mengalami akselerasi percepatan dari ide-ide itu. Ini kan saya ingin tanya berkenaan dengan tradisinya sudah di Minang dan kultur di sana itu kan rantau. Daya jelajahnya tinggi banget gitu. Nah, ini satu kultur yang belum tentu dimiliki oleh yang lain, daerah-daerah yang lain atau etnis lain. Gimana bisa dijelaskan itu? Kira-kira? Yang saya alami itu kan, misalnya saya juga merantau dulu, baru kemudian saya pulang. Iya. Tapi ada saya kira ada jurang antara orang yang dirantau dengan orang yang di kampung gitu. Orang di rantau itu Yep. kan dianggap mereka pulang itu kan berhasil, terlepas apa kerjanya di rantau gitu ya. Nah, Iya. pasti orang yang pulang rantau itu membawa duit banyak, katakanlah begitu. Nah, ada yang saya alami itu justru ketika saya pulang itu saya ada jarak antara teman-teman saya dan teman-teman saya gitu. Apakah itu karena saya pulang merantau itu secara status sosial agak naik gitu atau kenapa atau gimana gitu. Dan juga kebetulan saya merantau itu kan saya sekolah gitu. Saya bersekolah entah dianggap saya orang berilmu gitu. Jadi obrolan-obrolan saya dengan teman-teman itu kan jadi nggak nyambung gitu. Jadi nggak nyambung. Oh. Nah, Memang dulu ngerantaunya kemana? Saya lama di Pulau Jawa juga lama.
kemudian sekolah di Padang Panjang gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Jadi apa itu yang barangkali ingin saya tembus gitu. Jadi spirit rantau ini mau tidak mau mempengaruhi cara pandang. Ini berapa etnis itu juga mengembangkan bagaimana orang itu menimba ilmu di berbagai tempat, pengalaman yang itu bisa dipakai sebagai modalitas. Nah, kalau dilihat pada aspek daya keberhasilan, meskipun mimpi besarnya cakupannya gede, tapi kita mulai dari yang kecil yang tadi diceritakan oleh Bang Roni. Nah, menurut Bang Roni, hambatan terbesar yang kemungkinan, mungkin sekarang sejauh ini nggak ada ya, kemungkinan dengan cita-cita yang tadi disebut sebagai mendorong pengenalan culture sebagai subjek yang aktif, kemudian dia bisa menjadi punya ilmu dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Kemungkinan yang hambatan itu justru dalam ataukah luar entitas Bang Roni sendiri gitu, kira-kira. Dan itu apa kira-kira? Kira di dalam, Mas. Itu yang saya khawatirkan itu semangat ya, semangat teman-teman. Karena ini basisnya tentu warga ya. Artinya ketika semangat warga itu mulai turun, nah, tentu semangat festivalnya, semangat gerakannya juga turun. Nah, tentu saya dan teman-teman harus menjaga semangat itu. Gitu. Kalau saya kira di luar itu nggak masalah. Kalau selama teman-teman atau yang di dalam ini semangatnya tetap terjaga, tentu mereka juga nggak penting orang luar mau ngapain gitu, mau mensupport atau tidak. Yang jelas ini kan dibuat untuk kebahagiaan mereka gitu. Nah, saya kira semangat itu yang menjadi tantangannya. Tapi tidak terbersit constraint, hambatannya ke depan yang bakal ditemui. Memang ini untuk mereka, kan ini memang cita-cita mulianya gitu. Tapi kan kadang-kadang interpretasinya bisa beda. Nah, menurut Bang Roni, jika potensi hambatan itu lebih banyak di kalangan jaringan temannya Bang Roni sendiri, ataukah di masyarakat sendiri? Kira-kira? Saya kira di masyarakat sendiri. Karena karakter masyarakat juga saya kira saya tahu persis bagaimana karakter masyarakat hari ini gitu. Yang semangatnya yang saya kira agak bergeser gitu ya. Katakanlah mau yang instan gitu. Tidak mau. Kalau orang dulu itu, keras gitu. Iya, orang dulu itu kan berjudi ya dengan hasil panen mereka, apakah mereka menghasilkan atau tidak gitu. Tapi mereka menjalankan proses itu. Tapi kan sekarang itu kan kita mau untung saja gitu. Nah, saya kira itu, Mas. Nah, karakter masyarakat itu yang menjadi tantangan lah, anggap aja ini tantangan ya. Ya, karena bisa jadi konservatisme, bisa jadi menghubungkannya dengan norma-norma tertentu begitu. Nah, saya rasa ide besar mengenai mengenalkan anak-anak muda untuk menjadi subjek melalui pendekatan culture ini, menurut saya ini hal yang sangat unik, kreatif, dengan menghadirkan peristiwa budaya itu, mengajak mereka berpartisipasi gitu. Nah, saya pengen juga tahu gitu, kampus Anda diisi ya, tahu Anda begitu, ngerespon nggak? Paling nggak teman-teman sendirilah gitu, untuk wah ini kayaknya menarik nih, kita bisa berkolaborasi ya untuk membangun frame seni yang menghadirkan subjek supaya tidak ada gap seperti dulu itu. Gimana itu, Mas? Ya, secara pertemanan saya kira teman-teman saya support, karena memang saya juga mengajak teman-teman yang
yang juga membayangkan apa cita-cita saya gitu. Artinya awalnya itu kan saya mengajak beberapa orang teman-teman saya di kampus untuk memfasilitasi teman-teman di kampung untuk membuat kelompok-kelompok kesenian. Tapi itu jaringan pertemanan ya. Secara kelembagaan tentu kampus tidak paham apa sih yang sebenarnya saya kerjakan gitu. Dan saya kira juga mereka tidak tahu persis apa sih yang saya kerjakan dan untuk apa, tentu tidak. Tapi secara pertemanan teman-teman saya membantu karena melalui festival ini kan saya mendorong setiap dusun di desa ini membuat kelompok kesenian, dan itu yang membantu memfasilitasinya sebagai mentornya adalah teman-teman saya di kampus. Ya, artinya kan sebetulnya tanggapannya cukup bagus meskipun itu masih personal. Biasanya begitu, nggak mungkin langsung kelembagaan gitu. Kalau ini resonansi udah terjadi proses gitu, dengar gitu. Saya yakin ini para akademisi bisa aja tertarik untuk riset atau berkolaborasi begitu. Dan saya ingin mungkin ini catatan di akhir ya, kalau misalnya Bang Roni ini bisa melihat bahwa menggunakan salah satunya festival sebagai cara atau strategi kebudayaan ini ternyata relatif berhasil dalam skala kecil pun, mungkin ini bisa menginspirasi buat yang lain ya. Anda ngerasa nggak ini penting untuk menjadi alternatif ya, karena sering misalnya kayak isu-isu politik, isu-isu ekonomi yang kadang-kadang membuat orang mengalami ketegangan atau bahkan kayak hate speech, hoax dan sebagainya yang sering kali mengganggu. Kadang-kadang Anda melihat nggak cara ini barangkali bisa menjadi alternatif sajian supaya orang tidak terjerembab pada hoax, hate speech dan sebagainya. Paling nggak di komunitas maupun jaringan Anda. Ya Mas, saya kira saya juga nggak tahu fenomena katakanlah di Sumbar ya. Hari ini itu kan muncul gerakan-gerakan yang nyaris sama gitu. Setiap desa ada festival sendiri gitu. Saya kira ini satu cara atau yang Mas tadi bayangkan alternatif untuk kebosanan orang ya, kebosanan masyarakat terhadap ya katakanlah dalam fenomena sosial kita hari ini. Hari ini di Sumatera Barat itu muncul banyak festival yang basisnya desa-desa gitu. Weh, nah, di 50 kota itu? Di 50 kota juga ada beberapa, di Agam ada, di Tanah Datar ada gitu. Wah. Nah, ini saya kira satu kemajuan itu. Satu kemajuan, mungkin satu kabar baik mungkin. Kabar baik. Nah, ternyata orang mulai menyadari gerakan-gerakan masyarakat ini, artinya yang saya bayangkan di awal tadi, ruang bersama itu. Dengan festival saya kira masyarakat mendapatkan ruang bersama gitu. Ya. Katakanlah di desa-desa itu ada ibu-ibu punya ruang di sana, nenek mama ada ruangnya juga gitu. Artinya festival ini menjadi ruang bersama gitu untuk masyarakat desa atau nagari. Pada akhirnya tentu festival ini bisa menjadi milik semua orang, bisa dimanfaatkan semua orang. Nah, saya kira ini good point. Jadi lesson learn yang bisa dikutip dari cerita Bang Roni ini kan, seni dengan menghadirkan karya-karya lokal sebagai sebuah alternatif untuk menghadirkan subjek ini sudah mulai nampak ya, bangkit. Ini saya apresiasi nih Bang Roni, gerakan Anda ini dahsyat karena krisis pembangunan di bidang seni diantaranya adalah orang udah banyak yang mengalami ketercerabutan dari akar sosiokultural mereka ketika mengekspresikan seni. Kita bukan anti asing ya, tetapi ketika lokalitas ini hilang di dalam ranah seni-seni kontemporer, kadang-kadang kita resah. Paling nggak kita dialog lah harusnya gitu kan. Nah, saya rasa saya apresiasi sekali Bang Roni
cerita dari Bang Roni itu mengingatkan kepada kita, di setiap kita bisa berkreasi karena kita adalah subjek kreatif gitu. Nah, memulai dengan menghidupkan seni festival Sarwa ini akan bisa mampu untuk membawa terobosan identitas lokal sebagai subjek seni. Semoga ini akan bisa menjadi kekuatan alternatif ya. Karena dengan cara seperti ini kita punya cerita positif di masa depan yang akan lebih baik gitu. Apalagi anak-anak muda yang disasar oleh Bang Roni, ini optimisme yang dahsyat gitu. Terima kasih Bang Roni ya, saya apresiasi dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun seni tradisi karena di situ mengandung nilai rakyat sebagai subjek. Kalau rakyat sudah selama ini diteliti, digali tentang apa yang mereka miliki untuk kepentingan apapun, maka kembalikan kepada dia. Saya kira itu hebat sekali. Selamat berkarya, jaga kesehatan Bang Roni. Salam untuk teman-teman komunitas kaum muda di sana ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran, dengar bincang-bincang pinggiran, pada bincang-bincang pinggiran. Oh.